Bayangkan seorang ulama yang tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga menaklukkan kerajaan dan mendirikan kesultanan baru. Inilah kisah Syarif Hidayatullah, sang Sunan Gunung Jati, yang memimpin penaklukan Banten dan menyebarkan dakwah hingga keluar Jawa. Bagaimana beliau melakukannya? Simak kisah lengkapnya dalam episode ini. Pertama, latar belakang penaklukan Banten. Pada awal abad ke-16, wilayah Banten masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda yang beragama Hindu. Namun, dengan meningkatnya pengaruh Islam di pesisir utara Jawa, Sunan Gunung Jati melihat peluang untuk menyebarkan Islam ke wilayah barat Pulau Jawa. Kedua strategi dakwah dan penaklukan. Sunan Gunung Jati tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga pendekatan dakwah yang damai. Beliau menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh lokal dan menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan dan perdagangan. Ketiga, penaklukan Banten Girang pada tahun 1526 dengan dukungan Kesultanan Demak. Sunan Gunung Jati memimpin pasukan untuk menaklukkan Banten Girang, ibu kota kerajaan Sunda di wilayah Banten. Penaklukan ini dilakukan dengan minimnya pertumpahan darah karena banyak penduduk yang menerima Islam secara sukarela. Keempat, pendirian Kesultanan Banten. Setelah penaklukan, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten dan mengangkat putranya, Maulana Hasanuddin, sebagai sultan pertama. Kesultanan ini menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah barat Jawa dan berkembang pesat dalam bidang perdagangan. Kelima, dakwah keluar Jawa. Sunan Gunung Jati tidak berhenti di Banten. Beliau melanjutkan dakwahnya keluar Jawa, termasuk ke Palembang, Pasai, dan bahkan hingga ke negeri Cina. Pendekatan dakwah yang damai dan toleran membuat ajaran Islam diterima dengan baik di berbagai wilayah. Keenam, warisan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati meninggalkan warisan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Banten menjadi salah satu pusat kekuatan Islam di Indonesia, dan pendekatan dakwah beliau menjadi contoh bagi para ulama dan dai di masa mendatang. Demikianlah kisah penaklukan Banten dan perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati keluar Jawa. Sebuah perjalanan yang penuh hikmah dan inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar kisah sejarah Islam yang mulia ini tidak hilang di telan zaman. Subscribe sekarang ke channel Kisah Hikmah Islami 11 untuk menyaksikan episode 5, Warisan dan Pengaruh Sunan Gunung Jati di Nusantara. Referensi dan catatan sejarah. Pertama, babat Cirebon, naskah kuno dari Kesultanan Cirebon yang mencatat kehidupan dan perjuangan Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan Banten. Kedua, naskah Mertasinga menjelaskan garis keturunan dan kiprah politik serta dakwah beliau. Ketiga, Hikayat Hasanuddin menyebut peran penting putra beliau. Keempat, Soma Oriental oleh Tom Piers 1512 sampai 1515. Catatan Portugis awal abad ke-16. Kutipan dari naskah-naskah tersebut telah disesuaikan dengan ejaan dan bahasa Indonesia agar mudah dipahami tanpa mengubah substansi sejarahnya.